Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Segurat Misteri. Episode kali ini ada sebuah cerita mistis yang terjadi pada tahun 90-an tentang teror pocong yang meneror warga desa kala itu. Inilah cerita Pocong Tarno. Rumah kakek Pramono yang terkenal angker kini ditempati oleh keluarga kecil Ayu, karena sang kakek kerja di Bali dan jarang sekali pulang, sedangkan nenek berada di Kalimantan sebagai guru ngaji. Di hari itu, kebetulan Pak Marwan, ayah Ayu, sedang berada di rumah. Jadi Bu Fani memintanya menemaninya ke toilet yang berada jauh di belakang rumah. Ketika sedang asik buang hajat, Bu Fani merasa ada yang melemparkan batu kerikil ke arahnya. Dia masih diam, berusaha tidak menggubrisnya. Tetapi tidak lama, terlihat pohon bergoyang begitu kencang, seakan ada seseorang yang menggoyangkannya. Lalu, terdengar Pak Marwan tiba-tiba berseru, "Bu, cepetan Bu!" Bu Fani yang merasa tengkuknya mendadak dingin, tidak berani melihat ke kanan ataupun ke kiri. Dia langsung beranjak dari duduknya setelah mendengar suaminya berteriak. Keduanya pun langsung berjalan kembali menuju ke rumah. Di kamar mandi yang tepatnya berada di belakang rumah, Bu Fani membersihkan dirinya dari hajat. Jadi, kamar mandi rumah itu berada tepat di belakang rumah, berbeda dengan WC yang jaraknya agak jauh di belakang rumah dan berada di dekat perkebunan pisang. Dirasa sudah bersih, dengan sigap Pak Marwan menarik Bu Fani dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, lekas menguncinya. Keduanya mendekati Ayu kecil yang masih terlelap. Selepas itu, Pak Marwan bercerita, "Aku ngeliat pocong ada di sampingmu. Pocongan itu berdiri, kayak lagi nemanin kamu." Bu Fani hanya terdiam. Dia tidak berani berkata apapun. Pikirnya, untung aku gak ngeliat ke sekeliling. Dan dari sini, Bu Fani teringat akan cerita Nek Nawang dan Kek Joko tentang pocong Pak Tarno yang mengganggu warga. Pocong yang kerap mengganggu dengan cara mengetuk-ketuk pintu. Pak Tarno adalah nelayan yang meninggal karena kecelakaan. Semasa hidupnya, setiap malam dengan perahunya, Pak Tarno pergi melaut untuk mencari ikan, ditemani jaring berkatrol yang bisa digerakkan dengan mesin diesel. Itulah keseharian Pak Tarno yang biasa-biasa saja. Namun, semua takdir sudah disuratkan dan terjadilah malam yang tidak diinginkan. Malam di mana Pak Tarno meregang nyawa. Siang menjelang sore, Pak Tarno sedang duduk di teras sambil melihat orang lalu lalang lewat di depan rumahnya. Dari dalam rumah, muncullah seorang perempuan membawakan gelas berisi air teh. "Diminum, Mas," ucap perempuan itu yang tidak lain adalah Bu Surinah, istri dari Pak Tarno. "Mega tidur?" tanya Pak Tarno. "Iya, Mas," jawab Bu Surinah. Mega adalah anak kedua dari Pak Tarno. Dia seumuran dengan Ayu, sedangkan anak pertama Pak Tarno dan Bu Surinah bernama Arsyad. Usianya selisih 4 tahun dengan Mega kala itu. "Mas, Arsyad sedang demam. Sebaiknya hari ini jangan melaut dulu," pinta Bu Surinah sambil duduk di kursi kayu yang ada di teras di samping Pak Tarno. "Kalau aku nggak melaut, besok mau makan apa?" tanya Pak Tarno sambil menenggak tehnya, seraya menaruh gelas teh itu di atas meja. Bu Surinah tertunduk. Ia hanya bisa diam, tidak bisa menjawab apa yang suaminya ucapkan, karena apa yang diucapkan suaminya memang benar. Kalau tidak melaut, mereka tidak bisa makan. Surup pun datang. Bu Surinah masuk ke dalam rumah. Disusul Pak Tarno ikut masuk seraya menyalakan lampu petromak yang digantung di ruang tamu. Sedangkan untuk lampu listrik dengan nyala remang 5 watt hanya ada di bagian dapur dan kamar agar bisa menghemat pengeluaran. Tidak terasa, malam pun tiba. Pak Tarno mengganti pakaiannya. Dia bersiap berangkat melaut. Sebelum berangkat, Pak Tarno melihat ke kedua anaknya yang tengah terlelap. Didekatinya Arsyad sambil berujar, "Doakan Bapak agar hari ini dapat banyak tangkapan ya nak.
supaya bisa membawamu berobat, dan supaya kedepannya Bapak bisa libur selama beberapa hari. Bu Surinah hanya bisa menatap ke arah suaminya itu. Entah mengapa pikirannya tidak enak. Libur dulu saja Mas, untuk masalah makan kita utang dulu ke warung, saran Bu Surinah. Alah, ngomong apa toh Sur? Hutang kita itu udah banyak, kemarin saja belum bayar kok. Udahlah, aku berangkat dulu, jawab Pak Tarno sambil keluar kamar. Malam itu angin terasa begitu dingin. Hembusannya membuat gelombang laut kian meninggi. Sampai-sampai perahu yang dinaiki oleh Pak Tarno dan teman-temannya bergoyang hebat. Namun bagi mereka sudah hal yang wajar, karena ada kalanya harus mempertaruhkan nyawa melawan ganasnya laut yang penuh kesombongan. Tidak ayal, terkadang ada saja perahu terbalik dan orang yang menaikinya menghilang, terseret gelombang yang begitu kuat. Tidak terasa perahu pun sudah agak ke tengah dan gelombang laut cukup bersahabat. Jaring mulai dilemparkan dan saat diangkat, mereka begitu senang kala mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Pak Tarno semakin bersemangat, doanya terkabulkan dan pikirannya besok akan libur. Memang benar apa yang difikirkan oleh Pak Tarno. Esoknya dia libur, tetapi libur untuk selamanya. Saking bersemangatnya, sampai-sampai Pak Tarno tidak menghiraukan sekitarnya. Jaringnya diangkat namun tersangkut, dan di saat itu juga Pak Tarno tergilas. Sedangkan teman-temannya yang waktu itu refleks melepas jaring bisa selamat. Teman-temannya kaget. Mereka mencoba menyelamatkan Pak Tarno. Namun sangat disayangkan, ketika lepas dari jaring yang menyangkut, Pak Tarno jatuh dengan kondisi tidak utuh. Ada beberapa bagian tubuhnya yang hilang dan jatuh ke laut. Ada juga yang berserakan di atas perahu, bercampur dengan genangan darah yang begitu kental. Dengan segera perahu berputar balik. Malam itu juga jasad Pak Tarno yang tidak utuh dibawa pulang ke rumahnya. Malam itu menjadi duka yang menyayat hati Bu Surinah. Ia tidak kuat saat melihat kondisi suaminya yang membuatnya beberapa kali jatuh pingsan. Para sanak saudara dan tetangga terdekat merasa syok saat melihat jasad Pak Tarno yang tidak utuh dan berlumuran darah. Malam itu juga diadakan begadang. Baru pagi harinya jasad Pak Tarno mulai dipersiapkan dalam proses pemakaman. Sebelum mentari berada di atas kepala, jasad Pak Tarno sudah dikebumikan. Banyak yang mengkaitkan meninggalnya Pak Tarno itu tidak wajar. Ada juga yang mengkaitkan dengan hal mistis, dan itu berdampak pada malam-malam berikutnya, saat sosok pocong yang menyerupai Pak Tarno mulai mengganggu warga. Malam itu Pak Amin dan keluarganya tengah tertidur pulas. Namun tidurnya terganggu kala mendengar suara ketukan yang keras dari pintu depan. Awalnya Pak Amin memilih diam. Dia pikir kalau yang diketuk adalah rumah tetangga. Akan tetapi ketukan itu kembali terdengar. Pak Amin kaget, mencoba mendengar dengan seksama. Dia mulai sadar kalau pintu rumahnya lah yang sedang diketuk. "Iya, tunggu sebentar." Teriaknya mulai bangun dan berjalan mendekati pintu utama. "Iya, tunggu. Siapa sih gak sabaran banget?" teriak Pak Amin kesal mempercepat langkahnya. "Ya ampun," gumamnya dengan nada geram sambil membuka kunci, dan pintu pun dibuka. Pocong Pak Tarno dengan wajah tidak utuh dan berlumuran darah menatapnya. Pak Amin tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terkunci, semua anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu Pak Amin pun jatuh pingsan. Esok paginya, dia ditemukan oleh sang istri dalam keadaan tergeletak di antara pintu. Istrinya bingung, segera membangunkan Pak Amin dan bertanya perihal yang terjadi pada suaminya. Pak Amin pun menjelaskan kepada istrinya kalau semalam almarhum Pak Tarno datang ke rumah dalam bentuk pocongan. Mendatangi rumahnya seperti di saat masih hidup,
mengajak Pak Amin berangkat bersama untuk melaut. Rupanya malam itu bukan hanya Pak Amin, tetangga lain pun mendengarkan suara ketukan di pintu rumahnya. Dan saat dibuka, sosok pocong Pak Tarno berdiri di depan pintu. Malam-malam setelahnya, ketukan pintu pun masih berlanjut. Namun tidak ada yang berani membuka pintu karena takut kalau pocong Pak Tarno lah yang mengetuk. Selain malam hari, pocong Pak Tarno pun menghantui kala surup datang. Dia sering menampakkan diri pada orang-orang yang beraktivitas di waktu tersebut. Di saat itu, kamar mandi masih terpisah dengan rumah dan jaraknya lumayan jauh. Seperti toilet di rumah keluarga Sucipto dan rumah keluarga Pramono yang jauh dari rumah. Kamar mandi tidak beratap, seperti bilik persegi yang tingginya hanya sebatas dada orang dewasa. Di sebelah bilik ada sumur. Setiap kali mau mandi, mereka memilih jongkok. Kalau perempuan mengenakan kemben, sedangkan lelaki mengenakan sarung untuk menutupinya ketika mandi. Takut ada yang mengintip. Hastuti, ibu muda yang mencuci baju kala surup datang. Pikirannya sekalian mandi selesai mencuci. Hastuti mencuci mengenakan kemben dan dia begitu fokus untuk mencuci hingga angin dingin mulai meniup tengkuknya. Tangan kanan dengan busa ia usapkan ke tengkuknya yang mulai merinding. Fokusnya pecah sambil melihat sekeliling. Pikirannya hanya perasaan saja. Akan tetapi, merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Secara perlahan, Hastuti melihat ke arah belakang yang rimbun pepohonan pisang. Nampak dengan jelas ada sosok pocongan. Hastuti menjerit ketakutan. Ia langsung bangkit dan meninggalkan cuciannya, segera menuju rumah lewat pintu belakang dan bersembunyi di dalam. Berbeda cerita dengan Erna. Gadis itu selalu mandi di saat surup tiba. Namun, surup yang sekarang ini membuatnya tidak berani lagi mandi di waktu surup. Kala itu, ia sedang asik mandi. Sabun badan ia gosokkan ke seluruh anggota tubuh. Sesekali memasukkan sabun ke dalam kemben agar bagian tubuhnya terkena sabun. Lalu duduk di atas dingklik kayu sambil sesekali menyiram anggota tubuhnya. Singkatnya, selesai mandi, dia pun bangkit hendak mengganti kain kembennya dengan yang masih kering yang menyangkut di atas bilik. Saat ia bangkit, sosok pocongan tampak memandangnya dari kejauhan dari rimbun pohon pisang. Erna berteriak sambil berlari meninggalkan kamar mandi. Ia berlari tanpa alas kaki dan kedua tangannya memegang erat bagian kemben yang melingkar di atas dada agar tidak terlepas dan lekas masuk ke dalam rumah. Surup atau menjelang malam, sosok pocong Pak Tarno selalu menampakkan diri di balik kegelapan pohon pisang. Sedangkan malam harinya mendatangi rumah-rumah warga dengan mengetuk-ngetuk pintu. Sudah banyak yang bercerita kalau melihat penampakan pocong Pak Tarno di rumahnya kala malam saat membuka pintu yang diketuk, dan banyak pula yang bercerita diganggu pocong Pak Tarno saat berada di kamar mandi. Kejadian itu berangsur selama 40 hari, dan setelahnya sosok pocong Pak Tarno jarang terlihat. Bahkan bisa dibilang sudah tidak menghantui warga lagi. Demikian cerita misteri dari Rama Atmaja, sebuah kisah nyata dari Ayu sebagai narasumbernya. Nantikan episode Segulat Misteri selanjutnya setiap hari Minggu malam. Saya Tama pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.